kembali lagi dengan saya Agatha. Kali ini saya mau berbagi info nih, masih tentang skripsi, yaitu 15 pertanyaan dalam sidang skripsi, dan saya juga akan berbagi tentang jawabannya. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama, apa judul penelitian Anda? Simpel sih ya, tapi biasanya ini ditanya. Meskipun bisa dibaca, alangkah baiknya kalian sampaikan secara verbal tanpa membaca. Hal ini membuat dosen lebih yakin kalau kalian yang mengerjakan skripsinya. Selain itu, kalian juga terkesan lebih siap dalam mengikuti sidang skripsi ini. Yang kedua, mengapa Anda tertarik untuk melakukan penelitian ini? Di sini, kalian bahas apa keunikan penelitian kalian, sehingga penelitian ini layak dijadikan sebagai karya ilmiah. Karena masih ada banyak kasus yang bisa dibahas. Tapi dengan adanya keunikan ini, penelitian ini menjadi lebih layak dibandingkan dengan masalah-masalah lain untuk diteliti. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi penelitian Anda? Maksudnya di sini, apa yang mendorong kalian untuk melakukan penelitian ini? Di poin ini, masih gejala-gejala dari permasalahan yang kalian bahas. Kalian membahas berdasarkan fakta dan data, mungkin berasal dari pengamatan, fenomena, wawancara, observasi terhadap kasus. Yang keempat, apa tujuan penelitian Anda? Untuk poin ini, cukup baca saja di bab pertama skripsi kalian. Biasanya, kalimat itu dimulai dengan untuk memperoleh, untuk mengetahui, untuk menentukan, untuk mendeteksi, untuk melihat. Tergantung judul penelitian kalian. Yang kelima, dari mana fenomena ini Anda ketahui? Maksudnya di sini sebelum dilakukan penelitian, dari mana kalian memperoleh informasi tentang penelitian ini? Apakah ada di lingkungan sekitar kalian atau informasi dari orang lain? Selain untuk melihat kemampuan kalian dalam menguasai materi, untuk menguji apakah kalian sendiri yang menulis karya ilmiah ini atau bukan. Yang keenam, apa manfaat penelitian ini di bidang ilmu? Sumbangsihnya apa untuk bidang ilmu? Penting banget ya, kalian melakukan suatu penelitian sesuai dengan prodi ataupun fakultas kalian masing-masing. Misalnya, fakultas psikologi, penelitian yang cocok seperti kesehatan mental, bakat dan minat siswa, coping stres, kenakalan remaja, dan masih banyak lagi ya. Nah, berdasarkan hal ini, kalian bisa menjawab manfaat penelitian ini di bidang ilmu. Di sini, kalian dapat menjelaskan manfaatnya secara teoritis dan juga praktis. Secara teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan mental misalnya. Itu semisal judul kalian itu kesehatan mental ya. Secara praktis, jabarkan manfaat penelitian bagi berbagai pihak. Misalnya ada 3 pihak. Yang pertama, untuk subjek penelitian sendiri, melihat gambaran kesehatan mental X dan meningkatkan cara berpikir yang positif bla bla bla. Nanti tergantung judul kalian. Yang kedua, untuk tempat penelitian. Jabarkan manfaat apa yang dapat kalian ulas berdasarkan hasil penelitian ini. Jika kalian merasa ada manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya, kalian juga boleh paparkan di sini. Yang ketujuh, jelaskan teori yang Anda gunakan. Di bab 2, yaitu tinjauan pustaka, ada banyak teori. Berdasarkan definisi variabel, ciri-ciri, aspek, faktor. Jika semua dibahas, akan menghabiskan waktu yang kurang berkualitas. Dan dosen penguji juga akan menyuruh Anda langsung ke inti teori. Jadi, cukup bacakan teori untuk definisi dari masing-masing variabel penelitian kalian saja, penemu dan inti dari pembahasannya. Yang kedelapan, apa hipotesisnya?
yaitu asumsi kalian sebelum melakukan penelitian ini. Ini juga bisa dibacakan ya, ada di bab 2 bagian akhir. Sedikit tambahan, jika kalian ditanya kerangka konseptual, kalian juga bisa terangkan secara singkat, ada di bab 2 bagian akhir. Yang kesembilan, jelaskan metode penelitian Anda. Untuk poin ini, paparkan secara singkat tipe penelitian kalian. Misalnya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jelaskan variabel yang kalian gunakan, kemudian subjek penelitiannya. Yang ke-10, apa alasan Anda menggunakan metode penelitian ini? Sampaikan jawabannya dengan logis dan jelas. Misalnya, karena tujuan penelitian saya untuk melihat gambaran coping stress pada X, maka metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini yang paling tepat untuk penelitian saya. Yang ke-11, bagaimana teknik pengumpulan datanya? Langsung saja sampaikan intinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skala Likert dan wawancara. Sampaikan juga skala yang kalian ukur sesuai dengan variabel penelitian kalian. Untuk teknik pengambilan sampel, sampaikan populasi penelitian kalian, kemudian jumlah sampel penelitiannya. Jika menggunakan teknik total sampling, maka jumlah populasi dan sampel penelitian itu tetap sama. Untuk validitas dan reliabilitas juga sampaikan menggunakan metode apa. Yang ke-12, bagaimana proses pengambilan datanya? Di sini, kalian ceritakan di lapangan seperti apa. Mulai dari mempersiapkan alat ukur, pembagian skala, dan pengumpulan skalanya. Yang ke-13, jelaskan hasil penelitian Anda. Di sini, kalian paparkan hasil yang kalian peroleh. Hasil validitas dan reliabilitasnya berapa? Untuk validitas dengan korelasi product moment, batasan Rix yang valid itu harus di atas 0,3. Nah, sampaikan validitas yang kalian peroleh berapa dan sampaikan juga batasan Rix-nya berapa. Karena ini penelitian kuantitatif, yang ditanya itu validitas dan reliabilitasnya. Jika kualitatif, yang ditanya triangulasinya. Selanjutnya, jelaskan hasil uji hipotesis secara singkat, hasil uji normalitas, dan analisis datanya. 14. Apa simpulan dari penelitian Anda? Nah, berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, kalian paparkan simpulan dari penelitian ini. Apa aja yang dibahas di simpulan, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Terakhir, yang ke-15. Apa saran yang bisa Anda sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini? Untuk saran, bisa ditujukan kepada subjek penelitian, tempat penelitian, dan juga kepada peneliti selanjutnya. Saran harus disampaikan secara logis dan fakta. Kalian menyampaikan saran harus berdasarkan hasil penelitian kalian. Bonus satu pertanyaan lagi ya. Walaupun ini sebenarnya jarang ditanya ya, tapi pernah ditanya beberapa kali. Berdasarkan penelitian ini, manfaat apa yang Anda peroleh untuk diri Anda sendiri? Jawabannya tentu berbeda ya masing-masing, tergantung gimana kalian memandang sesuatu dan belajar dari sesuatu. Intinya setelah melakukan penelitian ini, apa dampaknya ke diri kalian secara pribadi? Manfaat apa yang bisa kalian ambil? Sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman mau berbagi info atau sharing, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar ya. Saya akhiri video ini, sekian dan terima kasih. Thank you.